Shalom. Sebelum kita mulai ibadah ini, pertama-tama kami mohon maaf atas keterlambatan yang waktu ini sudah lewat 5 menit oleh karena satu dan lain hal, jadi agak telat sedikit. Kami mohon maaf dari majelis. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, STH MM. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kami Majelis Gereja menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun berada, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit. Dalam segala situasi, kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Marilah kita beribadah dalam sorotan tema Kita adalah Ami dan Ruhama. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari saudara-saudara, kita bersama menyatakan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi hati kamu, Tuhan beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mari kita bermazmur bagi Tuhan pada hari ini. Kita membuka Mazmur 85 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 85 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. telah menutupi segala dosa mereka, Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu. telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami,
dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami? Dan melanjutkan murkamu turun-temurun, Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai, Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya telah dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan setia akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Amin. Mari dengarkan perintah mengasihi dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Mari kita mengaku dosa kita. Saat ini marilah menyadari bahwa kejahatan dan dosa merupakan pengkhianatan pada kasih setia Tuhan. Dalam keadilan Allah, setiap pelanggaran diperhadapkan dengan penghukuman. Siapakah kita yang dapat berdiri di hadapan tahta pengadilannya? Sebab itu marilah dalam
doa secara pribadi. Kita mengaku dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Inilah kami Tuhan yang telah membawa banyak dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami di dalam Kristus, di muka Tuhan Yesus. Dengan demikian mari dengarkan berita anugerah. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dulu ku tertindih dosa, kita akan menyatakan buah-buah iman kita lewat persembahan pada pagi hari ini, dan nats persembahan yang akan menuntun kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Sambil persembahan dijalankan, kita mengiringi dengan melakukan Aku Melangkah ke Rumah Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita kembali pada ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka bacaan kita masing-masing. Dan jikalau Alkitab kita sudah terbuka, baik, kita mohon pertolongan Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus untuk dapat memahami dan mengerti firman-Nya ini. Kita berdoa. Di pagi hari ini, kami patut mengucap syukur kepadamu ya Allah pengasih, atas segala tuntunan dan kasih-Mu yang luar biasa memimpin hidup kami. Terlebih yang boleh kami nikmati sepekan yang lalu. Kami boleh bekerja melaksanakan segenap tanggung jawab hidup. Kami percaya Tuhan yang mengantar kami untuk dapat melaksanakannya. Dan juga kami meyakini Tuhan yang akan memberi hasil. Oleh karena itu kami datang di hadirat-Mu, mencurahkan segala harapan hidup kami kepadamu. Terlebih kerinduan kami untuk terus dipimpin oleh Tuhan, menjalani suka duka perjalanan hidup ini. Karena kami tahu hidup dan segala perkara yang ada, semua ada dalam pemandangan dan tuntunan Tuhan. Karena itu Tuhan, agar kami kuat menjalani hidup ini, di pagi hari ini dalam ibadah kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi pesemaian dari firman-Mu ini, sehingga sungguh-sungguh membaharui hidup kami untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-hamba-Mu telah berdiri untuk membacakan firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, Engkau dampingi untuk dapat menguraikan firman-Mu dengan baik, agar isi hati Tuhan dapat disampaikan. Karena itu dampingilah hamba-Mu ini. Bahkan ambil alih pemberitaan dari tempat ini, agar firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Kami telah sedia mendengar Engkau. Bersabdalah. Dengarkan kami yang berdoa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama pada ibadah pagi ini diambil dari kitab Hosea pada pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diplaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematakan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka dari Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.' Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yisrael itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, 'Ami,' dan kepada saudara-saudaramu perempuan, 'Ruhama.'" Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pembacaan kita yang kedua, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian, "Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bangunlah di atas Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat
bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang telah yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan berita Injil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus datang, saya ulangi, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anak-aku sudah tidur. Aku tidak akan bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena itu setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?
Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Kita menyanyi. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus, tema kita hari ini berbunyi, kita adalah Ami dan Ruhama. Kita motu Ami sia Ruhama. Saudara-saudara, adakah yang mau secara otomatis hari ini berganti namanya Ami dan Ruhama? Ada yang mau? Tapi tema kita berbicara, kita adalah Ami dan Ruhama. Pertanyaannya adalah apa yang akan disampaikan dengan kalimat ini? Menyebut kita Ami dan Ruhama. Nah, dalam teks bacaan kita dari kitab Nabi Hosea, Ami dan Ruhama itu adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Hosea dan Gomer. Gomer adalah seorang perempuan pesina atau pelacur. Nah, kita mau mengatakan Hosea itu menggambarkan Allah, sedangkan Gomer itu menggambarkan Israel atau umat Tuhan yang melacurkan diri. Hosea menganggap perkawinannya dengan Gomer adalah ketentuan dari Allah. Karena melalui perkawinan itu mau menyampaikan penggambaran kepada kita bahwa Allah sedang menegur umat Israel yang telah melacurkan diri, membelakangi Allah dan pergi menyembah kepada berhala. Jelas sekali ungkapan Nabi Hosea, negeri ini bersundal hebat. Sebagaimana istri Hosea, terbukti Gomer tidak setia kepada Hosea. Nah, itu berarti Ami dan Ruhama ini adalah anak-anak sundal dari Gomer yang pergi tidur dengan laki-laki lain, sehingga Ami dan Ruhama ini lahir. Jadi bukan anak dari Hosea. Saudara-saudara, dalam bacaan ini kalau kita melihat anak pertama mereka atau putra pertama Gomer menyandang nama Yisrael, yang berarti Allah menabur. Dalam teks bacaan kita Hosea pasal 1 tadi ayat 1, ayat 2 sampai 12. Yisrael memiliki makna ganda atau dua artinya. Yang pertama, setelah umat Israel diserahkan karena dosa mereka, Allah akan menanam atau menaburkan mereka di negeri mereka lagi, dikembalikan dan diberi kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah. Yang kedua, makna kedua adalah
makna kata Yisrael, dosa-dosa yang dilakukan umat Israel nyata sangat di lembah Yisrael. Itu diwakili oleh Yehu. Akibat dari itu saudara-saudara, Allah akan menghukum Israel dan Israel akan mencicipi kekalahan. Nah, dalam penghakiman Allah berfirman, aku akan mematahkan busur panah Israel. Apa artinya? Busur melambangkan kekuatan kerajaan Israel, dan itu akan segera berakhir. Busur akan dibuat patah, melambangkan ketidakberdayaan umat Allah sama sekali, betul-betul tiba pada keterpurukan hidup. Karena itu penting kita memahami apa makna bagi kita Ami dan Ruhama. Dalam keadaan umat Allah yang begitu melawan Allah, lahirlah putra dan putri Gomer dari hasil perselingkuhannya yang bernama Ami dan Ruhama. Di ayat 12, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Arti kata Ruhama, tidak dikasihani oleh Allah. Anak perempuan Gomer diberi nama sesuai rancangan untuk mengatakan kepada umat Israel bahwa mereka tidak bisa lagi mengharapkan belas kasihan. Ruhama sebagai yang tidak dikasihani, ini melambangkan nasib kerajaan utara yang telah berdosa melawan Allah, dan dosa itu telah matang untuk mendapatkan penghukuman. Jangan main-main dengan dosa, saudara-saudara. Dosa itu adalah ketika kita tidak berbuat adil, ketika kita tidak berbuat benar. Dalam gereja kita yang benar, yang adil itu sesuai dengan patokan atau aturan yang sudah disepakati. Jangan bermain-main dengan dosa, ketidakbenaran dan ketidakadilan. Kalau dosa itu sudah dimatangkan oleh perbuatan kita, maka hanya satu yang sedang menanti kita adalah hukuman. Nah, dalam bacaan ini putra kedua Gomer menyandang nama Ami, Lo Ami, yang berarti bukan umatku. Bayangkan kalau Allah berbicara, kalian bukan umatku. Karena itu benar tadi, hebat menggeleng kepala di sebelah ini kalau saya mengatakan tadi siapa yang secara otomatis hari ini berganti namanya Ruhama dan Ami. Saudara-saudara, kita tahu bahwa umat Israel di Gunung Sinai telah mengikat perjanjian untuk menjadi umat Tuhan, dan Tuhan yang akan menjadi Allah mereka. Itu Keluaran 19. Setiap kali kita berdiri, entah itu mau mengaku percaya, entah itu kita mau menikah, entah itu kita mau membaptis anak-anak kita, entah itu kita mau disidi, kita selalu berdiri mengaku. Pengakuan kita tak lain dan tak bukan seperti Israel, menyebut Allah sebagai Allah mereka, dan dalam janji itu kita juga mengatakan kita akan taat. Tetapi betulkah seperti itu, saudara-saudara? Berulang-ulang orang Israel melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Karena itu dalam bacaan ini sesungguhnya Hosea menyampaikan pesan Nabi atau profetik Hosea bahwa mereka akan, sebagai umat Tuhan, mereka akan ditolak.
dan penolakan yang akan mereka terima itu juga disampaikan oleh Nabi Hosea. Tidak selamanya penolakan itu terjadi. Tetapi penolakan itu, saudara-saudara, akan mengakibatkan pembuangan dan juga penghancuran kerajaan utara dari umat Allah. Nah, karena itu anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Hosea dan Gomer dikenal sebagai anak-anak yang sundal. Sekali lagi, Ami dan Ruhama lahir dari perselingkuhan Gomer dengan laki-laki lain. Dalam menyaksikan itu, otomatis Hosea sebagai suami resmi dari Gomer, Hosea sakit hati. Demikian juga Tuhan. Ketika kita umat Tuhan tidak setia kepadanya, Tuhan sakit hati. Karena kelakuan kita tidak benar dan tidak adil dalam hidup ini. Tuhan sakit hati dan Tuhan menghukum kesalahan yang dilakukan. Tetapi penghukuman Allah bukan karena Allah benci umatnya, tetapi semata-mata karena Allah cinta umatnya. Maka dosa harus dimurnikan, dosa harus dibersihkan. Karena itu penghukuman Allah harus ada. Sesungguhnya penghukuman Allah di sini bagian dari cinta Allah yang begitu dalam kepada umat Tuhan. Nah, Hosea adalah gambaran Tuhan, di mana menjelaskan kepada kita bahwa bagaimanapun besarnya dosa dari umat Israel, kasih Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih dalam dari dosa yang dilakukan. Tetapi namanya dosa, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, harus dibersihkan dengan penghukuman Allah. Nah, kalau tema kita hari ini berbunyi, kita adalah Ami dan Ruhama, maka sesungguhnya kita semua diingatkan bahwa kita ini tidak patut lagi dikasihani oleh Allah. Sesungguhnya kita bukan lagi umat Allah, sebab kita pun berulang-ulang menyakiti hati Tuhan. Kita tahu ini salah, tapi kenapa kita buat? Lalu dengan penuh kelegaan hati kita mengatakan, saya tahu saya benar dalam kehidupan kita. Kita tahu salah yang kita buat, tetapi kita selalu cenderung membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan kelemahan, ketidakbenaran dan ketidakadilan yang kita buat dalam hidup ini, Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan akan menghukum semua kelemahan yang kita buat. Tidak ada kata lain. Kalau kita masih dalam ketidakbenaran dan ketidakadilan, maka memang patut kita disebut Ami dan Ruhama. Tapi kalau kita belajar untuk setia kepada Tuhan, maka memang kita tidak mau disebut Ami dan Ruhama. Nah, saudara-saudara, belajar dari Hosea, kejadian-kejadian nyata yang dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan kita melalui kehidupan Nabi Hosea. Sebagaimana yang Tuhan lakukan untuk memperingatkan orang Israel, sepertinya tidak ada lagi kata-kata yang cukup untuk memperingatkan akan dosa mereka. Sehingga Tuhan harus memerintahkan Hosea mengawini perempuan sundal. Dengan itu Tuhan mau menyampaikan kepada umat bahwa betapa Tuhan cinta dengan kita, betapa Tuhan mengasihi umatnya. Tetapi ini banyak kali kita lawan dalam perjalanan hidup kita. Hari ini saudara-saudara, kita diingatkan bahwa sungguh karena dosa kita bukan lagi umat Tuhan, kita tidak dikasihani lagi. Tetapi karena cinta Tuhan yang
dijelaskan dengan kehadiran Nabi Hosea, maka itu menjelaskan kepada kita Tuhan kembali mengasihi kita. Karena itu, seberat apapun dosa yang kita buat dalam hidup ini, hari ini mari berkomitmen untuk membaharui, karena ternyata Tuhan tidak selalu akan menghukum kita. Pemazmur mengatakan, setinggi langit demikianlah dijauhkannya dosa kita dari hidup ini. Tuhan sungguh menyayangi kita. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, memang Tuhan marah dengan dosa, tetapi Dia sangat mengasihi kita. Karena itu ketika firman Tuhan itu masih disampaikan kepada kita, maka mari kita mendengarkan seperti tema perenungan kita minggu lalu. Kita dengarkan peringatan Tuhan. Kita mau diubahkan menjadi yang baru. Kita harus berubah dalam hidup ini, supaya kita bukan lagi Ami dan Ruhama. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose dalam bacaan kita yang kedua tadi. Minggu lalu dikatakan Kristus harus yang utama kepada kita. Tetapi hari ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Kita diingatkan bagaimana dalam hidup ini segala yang kita nyatakan, segala yang kita buat, segala yang kita pikirkan dalam kehidupan kita hendaknya memperkenalkan bahwa hidup kita selalu dalam kepenuhan dengan Kristus. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Supaya hidup kita mendapat kepenuhan dalam Kristus, maka Injil Lukas tadi pasal 11 mengajar kita bagaimana selalu dalam kehidupan kita dekat sama Tuhan. Kita mengalami percakapan dengan Dia dalam doa. Dalam saat teduh, kita mau bawa segala keberadaan hidup kita kepadanya, termasuk tindakan-tindakan hidup saudara. Bawalah, komunikasikan kepada Dia. Kalau Dia tidak senang, pasti ada yang menyentuh batin kita, jangan kita lakukan. Tetapi banyak kali kita tahu ini salah, tapi tahu juga kita lakukan dalam hidup ini. Bagaimana saudara-saudara? Mari sepanjang hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose agar tetap hidup di dalam Kristus. Supaya apa? Agar jemaat orang percaya jangan tertipu dengan berbagai ajaran sesat. Jangan ada penyelewengan yang kita lakukan dalam hidup ini, atau mempreteli sesuatu dalam hidup ini. Tuhan marah dengan kenyataan itu. Nah, karena itu mari kita ada di dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, pasti kebenaran dan keadilannya akan kita hidupi dan kita lakukan. Seberat apapun hati kita untuk melakukannya, pasti kita buat. Kalau kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Nah, karena itu bagi orang tua dari anak kekasih Grisele Ilona Masuli yang akan dibaptis di tengah-tengah persekutuan saat ini, hendaknya firman Tuhan ini senantiasa menjadi pedoman dari ayah dan ibu untuk mendidik anak-anak kita. Sejak dari kecil anak-anak itu diarahkan untuk berlaku benar, berbuat adil. Sampai dia tua, pasti dia lakukan kebenaran dan keadilan. Karena itu indikasi dosa yang selalu kita buat dalam hidup ini. Kalau kita tidak adil dan tidak benar menjalani kehidupan ini. Yang adil dan benar itu saudara-saudara ingat, sesuai dengan patron yang sudah ada, sesuai dengan program, sesuai dengan kesepakatan. Itu namanya yang benar dan adil. Jadi jangan lagi buat-buat keadilan dan kebenaran diri sendiri hanya untuk menekan orang lain dalam hidup ini. Tuhan tidak suka dengan perbuatan itu. Karena itu, selagi masih ada waktu Tuhan karuniakan kepada kita, mari kita berbuat benar dan adil,
supaya kita bukan lagi Ami dan Ruhama, tetapi kita adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami selalu melawan kehendak-Mu. Kadang kami terbatas memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Tetapi Engkau Allah yang Maha Kasih. Keadilan-Mu dan kebenaran-Mu selalu Engkau tawarkan kepada kami. Karena itu ajar kami untuk selalu dekat kepadamu, berdoa, memohon kasih-Mu, agar sungguh-sungguh dalam hidup ini kami menjalani kehidupan dengan segala apa yang kami lakukan, senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Demikian saat teduh kita. Kita akan masuk dalam akta khusus baptisan pelaksanaan sakramen baptisan kudus kepada anak kekasih kita Grisele Ilona Masuli. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya silahkan berdiri.
Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ayah ibu menjawab serempak. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak tahluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Silakan bawa anak kekasih kita di depan.
Secara berturut-turut disilahkan solo dari PW dan paduan suara dari PKB. Disilahkan. Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai sembahan yang berarti bagimu. Pakailah hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat bayar semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku perbuat mengenakan tanah sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku balas sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa
berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Perjalanan kehidupan ini sungguh beraneka rupanya. Kadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Bahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Menabur dengan tangis, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti ia akan mulai dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya.
Kehidupan umat yang percaya ibarat penabur benih yang menantikan tuaiannya hingga tiba waktunya. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan pasti memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti ia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti ia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. pasti ia akan pulang Dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Terima kasih pujian dari Ibu PPD dan juga dari PPD. Tuhan dimuliakan dan senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya itu kita bersama-sama menyampaikan selamat ulang tahun bagi orang tua, saudara-saudara terkasih kita, anak-anak kita yang berulang tahun mulai dari ini tanggal 24 Juli sampai tanggal 30 Juli mendatang, yaitu dalam warta jemaat Alamanda, Neti Dilantia, Ibe Stedi, Irmala Dewi Ratte, Jopir Lobo, Yakob NS, Julius Palanan, Arisanti Triayu, Kaisar Rabin, Ferdi Panino, Nika Tipu, Devita Tekalisa Sau, Insinyur Yerin K. Mangera, Yulianti Uli, Priangga Menpun, Deprianto, Asep Sulo, Sri Yulianti Asar, Anugerah Fikran, Kevin Iskia Patiallo, Semel Dwi Nugroho, Bastian Stompul, Yuliana Sunam Rabi, Yulisia Melina Lipo,
itu yang berulang tahun. Kemudian yang akan kita dukung dalam doa yang dalam firman tubuh, Ibu kekasih Nyonya Utik atau saudara terkasih kita Utik kemenangan dari Nyonya yang Rantelino yang dirawat di Rumah Sakit Primaya, Bapak Tanggialo di rumah, Bapak Ayub Patadi, adik dari Bu Esther Pangampa dan paman dari Nyonya Selvi Batara, dirawat di Rumah Sakit tadi. Sepupu dari Bapak Abane Makambanan di Rumah Sakit Wahidin, anak kekasih Excel, anak dari Bapak Robert Kendek, dirawat di rumah. Saudara kita Mugranto, anak dari orang kekasih kita Bapak Simulante yang sedang dirawat di Toraja, dan Bapak Dani Lakran dirawat di Rumah Sakit Primaya. Ibu Maria Luruk Salea dirawat di rumah. Kemudian yang berduka cita, berduka bersama dengan Nyonya Justina Epang atas meninggalnya kakak ipar terkasih almarhumah Ibu Iis Sohaini Sukardi meninggal. Berduka bersama dengan Bapak Yusuf Silambah atas meninggalnya sepupu terkasih almarhum Bapak Daniel Minggu. Berduka bersama Nyonya Novianti Pengkeluran atas meninggalnya tante terkasih. Berduka bersama Aijar Aris Limbong dan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, bahkan anak terkasih yang sudah dibaptis hari ini kita akan doakan bersama-sama. Karena itu mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur kami atas pimpinan dan kasih-Mu yang boleh kami nikmati dalam ibadah ini. Kau telah memberi kesempatan yang begitu indah kami duduk bersama sehati sepikir di hadapan hadirat-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, baik itu pujian bersama yang boleh kami angkat maupun dari solo dan vokal group yang telah menyampaikan pujian yang luar biasa bagi kami, kiranya merupakan kesaksian iman dari orang tua saudara-saudara terkasih kami yang Tuhan telah pakai untuk memberitakan Injil melalui kidung-kidung pujian ini. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau masih memberi kesempatan yang begitu indah bagi setiap kami untuk mengambil peran dalam ibadah yang Tuhan telah anugerahkan, baik pelaksana ibadah maupun anggota jemaat, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang masih beribadah dari rumah. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami berserah. Kiranya Engkau melindungi perjalanan kehidupan kami sepekan ke depan dalam tugas dan pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan. Kiranya Engkau menaungi dengan sayap kasih-Mu, bimbinglah kami semua, agar semua tugas pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan masing-masing kepada kami, semuanya boleh kami angkat dengan baik, dengan penuh sukacita, dan boleh menjadi jalan berkat bagi hidup kami, bagi sama kami, bahkan tempat untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan, di mana kami akan memberitakan Injil dalam hidup ini. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami doakan penata layanan-Mu di tengah-tengah jemaat Beringkanaya sepekan ke depan. Terlebih ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan baik hari ini maupun dalam minggu berjalan. Perlengkapi hamba-hamba-Mu, biarlah kiranya mereka boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Persiapkan seluruh anggota jemaat Tuhan yang telah dijadwalkan untuk menerima pemberitaan Injil di rumah mereka dalam ibadah-ibadah yang telah terjadwal dengan baik. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini, kami berdoa secara khusus buat anak kekasih kami, Grisele Ilona Masuli,
yang telah menerima pelayanan sakramen baptisan kudus. Walaupun anak ini masih dalam pertumbuhan, kami percaya ayah dan ibu yang telah berdiri menyampaikan pengakuan dan janji mereka di hadapan-Mu akan menuntun dengan baik anak terkasih ini. Karena itu peliharakan mereka Bapa, bahkan perlengkapi dengan cinta kasih, sehingga senantiasa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak terkasih karunia-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara terkasih kami, orang tua dan anak-anak kami, yang boleh menerima pertambahan umur. Mereka boleh berulang tahun dan juga yang Tuhan berkenan merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka di minggu ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Tuntun mereka untuk dapat melihat bahwa kesempatan hidup, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam rumah tangga, Tuhan tetap karuniakan. Karena itu mereka terus bersyukur dengan mengisi kehidupan mereka dengan baik dalam apapun hidup yang dijalani, senantiasa dekat kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami juga bersyukur bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu yang boleh mendapatkan keberuntungan hidup berhasil, boleh naik pangkat, boleh selesai dalam studi, boleh mendapatkan pekerjaan anugerah-Mu, sembuh dari sakit penyakit, dan juga berbagai kesuksesan di tempat kerja dalam usaha hidup. Tuhan mampukan mereka untuk melihat dan menerima semua itu dengan ungkapan syukur, dan mereka boleh mempergunakannya untuk menjadi alat Tuhan memberitakan Injil dalam segala keberadaan hidup mereka, dalam segala kebaikan hidup, keberhasilan yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, kami doakan orang tua, saudara, bahkan anak-anak terkasih kami yang tengah dalam pergumulan sakit, baik yang telah kami sebut namanya hari ini maupun yang tidak sempat kami sebut namanya karena keterbatasan informasi, baik yang dirawat di rumah sakit pun di rumah. Tuhan, mari Engkau jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka Bapa. Karuniakan keteguhan iman untuk menjalani masa perawatannya. Kiranya hari demi hari karunia kesembuhan Tuhan nampakkan kepadanya dengan baik. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, juga kami bawa kepadamu orang tua, keluarga di tengah-tengah jemaat ini yang tengah dalam pergumulan duka cita. Ya Tuhan, hiburkan mereka, teguh kuatkan untuk menjalani masa kehilangan mereka. Bantu mereka untuk tetap melihat bahwa di balik duka cita yang sedang terjadi mereka hadapi, kasih sayang Tuhan juga tetap memandu kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk melihat bahwa di balik duka cita ini ada kasih dan pertolongan Tuhan, tetap Tuhan nampakkan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat rencana pelayanan sakramen baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli mendatang bagi anak kekasih Diska Tiffany. Tuhan berkati persiapan orang tua untuk menyerahkan anak terkasih ini. Biarlah kiranya pada waktunya boleh menerima tanda dan meterai dari keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami melalui sakramen baptisan kudus. Juga rencana pelaksanaan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 7 Agustus mendatang, beserta dengan peneguhan sidi bagi ke-16 orang anak-anak kekasih kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berperkara di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati
Hamba-Mu di tengah-tengah jemaat ini yang akan mengangkat tugas pelayanan ini, baik sebagai penatua diaken maupun pendeta, kiranya Engkau memampukan untuk menyampaikan berkat-berkat-Mu kepada jemaat melalui berbagai pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami doakan latihan kepemimpinan lanjutan yang akan dilaksanakan oleh PPGT di Jemaat Beringkanaya ini. Direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 31 Juli. Ya Tuhan, tuntun dan sertai, biarlah kiranya kasih dan pertolongan-Mu senantiasa boleh terwujud dengan kegiatan-kegiatan pelayanan, terlebih dalam latihan kepemimpinan ini bagi pemuda-Mu. Biarlah memperlengkapi anak-anak kekasih kami dalam perjuangan menata hidup di masa muda, sehingga keberhasilan hidup dapat diraih ke depan. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, segala keberadaan hidup kami yang boleh hadir dalam ibadah ini maupun yang beribadah dari rumah, kepadamu kami serahkan, tuntun dan sertai dalam perjalanan kehidupan sepekan ke depan. Terlebih yang kami boleh hadir di tengah-tengah persekutuan di gedung gereja ini, jikalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, mohon penyertaan-Mu. Biarlah Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu. Kiranya kami boleh kembali dengan penuh sukacita, senantiasa mendasarkan kehidupan kami pada firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini, sehingga kami bukan lagi Ami dan Ruhama, tetapi kami adalah umat-Mu yang sungguh Engkau cintai dan kasihi. Sehingga dalam perjalanan hidup ini Bapa, kami terus mendekatkan kehidupan kami dengan segala perkara yang akan kami lakukan. Senantiasa kami bawa hanya kepada Tuhan, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik dan mendatangkan berkat-berkat baru dalam hidup ini. Di antara kami tentu ada yang sedang bergumul. Mari Tuhan dampingi, tolong kami, agar dengan kuasa-Mu kami mampu untuk menjalani setiap pergumulan hidup, bahkan dimampukan untuk melihat di balik semua keadaan itu, kami boleh dituntun oleh Allah menjalaninya tiba pada kebahagiaan sejati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bahkan pemerintah dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Karuniakan hikmat-Mu senantiasa agar mereka terus memimpin dan memerintah bangsa ini seturut dengan kebenaran dan keadilan-Mu, sehingga semua itu boleh mendatangkan damai sejahtera buat semua. Ya Bapa di sorga, lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu, baik hari ini pun hari-hari dalam kehidupan kami. Kiranya kami semua boleh diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri menjalani setiap keadaan hidup ini. Berkati anak-anak karunia-Mu, biarlah dalam perjuangan mereka senantiasa dengan penuh semangat api roh-Mu, mereka berjuang dengan baik, dan pada waktunya mereka boleh berhasil, dan tentu itu akan menjadi sukacita bagi kami semua. Ya Allah, anak-anak-Mu yang telah berperan dalam pelayanan ini, kiranya Engkau memberkati, Engkau mengaruniakan kekuatan dan kemampuan senantiasa untuk dapat memberi diri dan waktu yang Tuhan berikan untuk digunakan dalam pelayanan Tuhan. Ya Bapa di sorga, inilah doa, syukur dan permohonan kami. Inilah sukacita kami. Engkau dengarkan dan sempurnakan, jawablah. Karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ucapan terima kasih, ada beberapa penyampaian. Yang pertama, Panitia LKPL 4 Pemuda mengadakan aksi parkir di halaman gereja. Sekali lagi, Panitia LKPL 4 Pemuda mengadakan aksi parkir di halaman gereja pada hari ini. Mohon kita menyambut dengan penuh sukacita. Yang kedua, mengingatkan kembali kegiatan Komisi OIG Jemaat Biringkanaya, pertemuan ibadah dan sharing pelayanan pengurus OIG Jemaat Biringkanaya, SMGT, PPGT, PWGT, PKBGT, dilaksanakan pada hari ini, Minggu 24 Juli 2022, pukul 11.00, selesai jam ibadah jam 9, dan diharapkan kehadiran semua yang terlibat di dalamnya. Demikian penyampaian. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa pertobatan dianugerahkan bagi semua orang. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kehidupanmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku beroleh
Saudara-saudara, pergilah untuk menyatakan pertobatan dan kasih kepada semua. Arahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik persekutuan kita. Atas kasih dan penyertaan-Nya, kita boleh mengagungkan karya-Nya lewat ibadah pada saat ini. Mari tetap menjalani hidup karunia Tuhan dan terus setia menyatakan iman kepada-Nya. Dan mari kita berkata, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layak